Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu semua, para pensiunan ASN, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, pagi hari bagi sebagian besar pensiunan selalu dimulai dengan satu kebiasaan yang sama. Bangun tidur, duduk sejenak, lalu membuka ponsel. Bukan untuk mencari hiburan, bukan untuk melihat berita sensasional. Hanya satu tujuan, membuka aplikasi bank, melihat saldo, berharap ada perubahan, berharap ada kepastian. Karena sejak beberapa waktu terakhir, satu kabar terus beredar dan menjadi bahan pembicaraan di mana-mana. Rapel gaji pensiunan tahun 2026 dipastikan cair. Negara tidak bisa menunda. Jadwal sudah ada. Tinggal menunggu waktu. Namun Bapak Ibu, di balik kabar yang terdengar melegakan itu, ada kegelisahan yang tidak bisa diabaikan. Karena terlalu sering para pensiunan dihadapkan pada informasi yang terdengar resmi, tetapi ternyata tidak sepenuhnya benar. Terlalu sering harapan tumbuh tinggi, lalu runtuh tanpa penjelasan. Dan terlalu sering pula para pensiunan menjadi sasaran empuk informasi yang dibungkus seolah-olah kebijakan negara. Itulah sebabnya video ini menjadi sangat penting. Karena pada kesempatan kali ini, kita tidak akan berbicara berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan kabar yang beredar di grup, dan bukan pula berdasarkan potongan pernyataan yang tidak utuh. Kita akan membahas secara menyeluruh, perlahan dan jernih, bagaimana posisi rapel gaji pensiunan tahun 2026 dalam kebijakan negara. Apa yang benar-benar sudah diputuskan, apa yang sedang diproses, dan apa yang perlu Bapak dan Ibu pahami agar tidak salah menafsirkan keadaan. Bapak Ibu yang kami hormati, pemerintah akhirnya memberikan penegasan yang sangat jelas. Dalam rangkaian penjelasan resmi terkait kebijakan APBN tahun anggaran 2026, pemerintah memastikan bahwa rapel gaji pensiunan beserta kebijakan kenaikan gaji pensiun telah masuk dalam kebijakan negara yang sah. Artinya, kebijakan ini bukan lagi wacana, bukan isu, dan bukan janji yang menggantung. Kebijakan ini telah dicatat secara resmi dalam struktur anggaran negara. Ini adalah poin yang sangat mendasar, karena selama ini banyak informasi yang menyebutkan rapel masih menunggu keputusan, masih menunggu tanda tangan, atau masih tergantung kondisi keuangan negara. Penegasan pemerintah membantah semua spekulasi itu. Ketika sebuah kebijakan sudah masuk dalam APBN, maka negara telah mengikatkan diri secara hukum dan fiskal untuk melaksanakannya. Bapak Ibu, dalam sistem keuangan negara, ada jenis belanja yang tidak bisa ditawar, tidak bisa ditunda, tidak bisa dialihkan. Belanja ini dikenal sebagai belanja wajib negara, dan pembayaran rapel gaji serta kenaikan gaji pensiun termasuk di dalamnya. Maknanya sangat jelas. Negara wajib membayar. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Penegasan ini disampaikan langsung oleh pejabat Kementerian Keuangan dalam konferensi pers resmi. Pemerintah menyadari bahwa pensiunan adalah kelompok yang paling membutuhkan kepastian. Tidak ada ruang bagi ketidakpastian berkepanjangan. Tidak ada ruang bagi janji yang tidak ditepati. Karena itu, hak pensiunan ditempatkan pada posisi yang kuat dalam struktur anggaran. Bapak Ibu yang kami hormati, masuknya rapel gaji pensiunan ke dalam APBN 2026 berarti ada dasar hukum yang jelas, ada mekanisme pelaksanaan yang terencana, dan ada pengawasan yang ketat. Setiap rupiah yang dialokasikan tidak bisa digunakan sembarangan. Semua harus dipertanggungjawabkan. Inilah yang membedakan kebijakan resmi dengan sekadar kabar viral. Namun ada satu hal penting yang perlu dipahami dengan jernih sejak awal. Meski rapel dipastikan cair dan tidak bisa ditunda, bukan berarti pencairannya dilakukan secara serentak dalam satu hari untuk seluruh pensiunan di Indonesia. Pemerintah secara terbuka menjelaskan bahwa pencairan akan dilakukan secara bertahap dengan skema prioritas. Mengapa harus bertahap? Karena jumlah penerima pensiun di Indonesia sangat besar dan tersebar di berbagai wilayah. Setiap penerima memiliki kondisi administrasi yang berbeda. Ada yang datanya sudah lengkap dan siap.
Ada pula yang masih perlu pembaruan data. Jika pencairan dipaksakan serentak tanpa pemetaan, risiko kesalahan akan sangat tinggi. Dana bisa tertahan, dana bisa salah transfer, dan pada akhirnya justru menimbulkan masalah baru. Skema bertahap ini dirancang agar proses berjalan tertib, aman, dan tepat sasaran. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap pensiunan menerima haknya secara utuh, bukan cepat tetapi bermasalah. Inilah pendekatan yang diambil negara untuk melindungi pensiunan. Bapak Ibu yang kami hormati, berdasarkan informasi resmi yang berkembang, akhir Januari 2026 menjadi periode yang sangat krusial. Pemerintah memperkirakan bahwa sekitar tanggal 30 Januari 2026, proses pencairan rapel gaji pensiunan akan mulai dilakukan secara nasional. Tanggal ini menandai dimulainya proses, bukan akhir dari proses. Artinya, sejak tanggal tersebut, penyaluran akan berjalan bertahap sesuai dengan skema prioritas yang telah ditetapkan. Ada yang menerima lebih awal, karena datanya sudah siap. Ada yang menyusul karena masih dalam tahap verifikasi. Semua tetap dijamin. Tidak ada yang dihilangkan. Tidak ada yang dibatalkan. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam pelaksanaan teknis di lapangan, pemerintah menunjuk 2 lembaga utama sebagai penyalur dana pensiun. PT Taspen Persero bertanggung jawab terhadap pensiunan ASN. PT Asabri Persero menangani pensiunan TNI dan Polri beserta ahli warisnya. Kedua lembaga ini bekerja berdasarkan regulasi yang ketat dan pengawasan berlapis. Taspen dan Asabri tidak memiliki kewenangan untuk mengubah kebijakan negara. Mereka menjalankan apa yang telah diputuskan pemerintah. Tugas mereka adalah memastikan dana sampai ke rekening yang benar, kepada penerima yang berhak, sesuai jadwal dan ketentuan. Saat ini, kedua lembaga tersebut masih melakukan proses verifikasi data secara menyeluruh. Verifikasi ini mencakup pengecekan identitas, status pensiun, serta keaktifan rekening bank. Proses ini mungkin terlihat sederhana, tetapi sangat menentukan kelancaran pencairan. Karena itu, Bapak Ibu diimbau untuk memastikan bahwa data pribadi yang tercatat sudah benar. Rekening bank masih aktif. Tidak ada perubahan yang belum dilaporkan. Langkah kecil ini bisa mencegah keterlambatan yang tidak perlu. Bapak Ibu yang kami hormati, penting juga untuk memahami bahwa jeda waktu antara satu pensiunan dengan pensiunan lainnya bukanlah bentuk ketidakadilan. Itu adalah konsekuensi dari sistem yang berusaha melindungi semua pihak. Negara tidak membedakan nilai jasa. Semua pensiunan memiliki hak yang sama. Perbedaannya hanya pada kesiapan administrasi. Disinilah sering muncul kesalahpahaman. Ketika ada yang menerima lebih dulu, muncul anggapan bahwa negara pilih kasih. Padahal yang terjadi adalah perbedaan tahapan proses. Haknya tetap sama. Nilainya tetap sama. Waktunya saja yang berbeda karena faktor teknis. Bapak Ibu yang kami hormati, ada satu hal yang perlu benar-benar dipahami agar tidak terjebak pada kecemasan yang tidak perlu. Selama rapel gaji pensiunan telah masuk APBN dan prosesnya sedang berjalan sesuai mekanisme, maka negara tidak bisa dikatakan menunda. Yang terjadi adalah pelaksanaan bertahap. Dan itu sudah direncanakan sejak awal. Justru yang perlu diwaspadai adalah informasi yang menyebutkan tanggal pasti tanpa dasar resmi, seolah-olah semua pensiunan akan menerima rapel di hari yang sama. Informasi seperti ini berpotensi menyesatkan. Ketika tanggal itu berlalu dan dana belum masuk, kekecewaan pun muncul. Padahal proses masih berjalan normal. Bapak Ibu yang kami hormati, di balik semua pembahasan teknis ini, ada makna yang jauh lebih besar. Kebijakan rapel gaji pensiunan tahun 2026 bukan hanya soal uang. Kebijakan ini adalah pernyataan sikap negara. Bahwa pengabdian Bapak dan Ibu selama puluhan tahun tidak diabaikan. Bahwa masa pensiun bukan akhir dari perhatian. Dan bahwa hak pensiunan adalah bagian dari tanggung jawab negara. Ketika seseorang pensiun, kehidupan berubah. Penghasilan tidak lagi fleksibel. Kebutuhan justru sering meningkat. Negara memahami realitas ini. Karena itu, kebijakan ini dirancang untuk menjaga keseimbangan, menjaga daya beli, menjaga martabat,
dan menjaga rasa aman. Rapel gaji dan kenaikan pensiun mungkin terlihat sebagai angka di rekening. Tetapi sesungguhnya ia adalah simbol kehadiran negara, simbol bahwa janji tetap ditepati, simbol bahwa pengabdian tidak dilupakan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada akhirnya yang paling penting adalah ketenangan. Ketenangan bahwa hak ini telah dijamin. Ketenangan bahwa prosesnya sedang berjalan. Dan ketenangan bahwa negara bertanggung jawab. Kami berharap penjelasan panjang dan utuh ini dapat membantu Bapak dan Ibu memahami situasi secara jernih. Tidak terbawa isu, tidak terjebak harapan palsu, dan tidak larut dalam kecemasan yang tidak perlu. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semua. Semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan ketenangan. Sampai bertemu pada informasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.